Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas sejarah Wali Songo. Wali Songo ini adalah merupakan salah satu tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam, yaitu terlebih di Pulau Jawa ataupun Nusantara Indonesia. Kali ini kita akan membahas beberapa tokoh para sunan, mulai dari Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, dan Sunan Muria. Yaitu yang pertama kita bahas adalah kisah yaitu Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Materi yang kita bahas ada 3, yaitu yang pertama sejarah, yang kedua perjuangan dalam berdakwah, yang ketiga akhlak atau teladan yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sejarah yang pertama yaitu Sunan Gresik, yaitu lahir pertengahan abad ke-14 atau tahun 720 Hijriah 1350 Masehi. Menikah dengan putri Campa bernama Dewi Candrawulan dan mempunyai putra Raden Rahmat atau kita kenal dengan Sunan Ampel dan Raden Santri. Tahun 1379 mulai berdakwah ke Pulau Jawa, tepatnya di desa Sembolo Gresik. Nah, para sunan ini sebenarnya mempunyai nama tersendiri dan diidentikan dengan tempat di mana beliau berdakwah. Nah, perjuangan dalam berdakwah Sunan Gresik ini mempunyai beberapa trik ataupun cara, yaitu Sunan Gresik mendirikan toko untuk kebutuhan warga secara gratis dan pengobatan. Jadi anak-anakku semuanya, Sunan Gresik ini menyediakan toko. Kalau sekarang mungkin di rumah-rumah, di dekat rumah kalian ada toko-toko ya. Tapi kebutuhan yang disiapkan untuk Sunan Gresik ini tidak perlu membayar bagi masyarakat sekitarnya, yaitu digratiskan. Mulai mungkin beras, mungkin juga sembako, itu diberikan gratis. Nah, Sunan Gresik itu juga mempunyai kelebihan bisa mengobati. Kalau sekarang itu kayak dokter ya. Nah, pengobatannya juga diberikan gratis. Ini sebenarnya trik atau cara agar menarik warga mau berkunjung ke rumahnya Sunan Gresik dan berdakwah di situ. Sunan Gresik juga berdakwah dengan cinta damai, mengedepankan akhlakul karimah. Jadi anak-anakku semuanya, para wali songo ini berdakwah dengan sangat santun, damai, dan mencintai akhlakul karimah. Nah, perjuangan Sunan Gresik ini kurang lebih 40 tahun berdakwah. Wafat Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 di kampung Gapura Wetan Gresik. Mungkin anak-anak semuanya yang pernah berziarah ke sana di Gresik pasti akan menemukan makamnya Sunan Gresik. Nah, kelebihan yang ada di Sunan Gresik yaitu beliau sebagai perintis pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa. Jadi yang inisiator atau ya penggeraknya pendidikan pesantren itu sebenarnya para wali songo, yaitu Sunan Gresik, dan mendirikan masjid pertama di Jawa sebagai media dakwah. Terus Sunan Gresik sebagai penasihat raja dan menteri, sebagai tabib dan tata negara, yang terakhir sebagai guru dan pangeran. Nah, teladan dalam kehidupan sehari-hari kita patut mencontoh bagaimana Sunan Gresik itu berdakwah. Beliau sangat ulet dan gigih dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam. Jujur, dengan kejujurannya Sunan Gresik meraih simpati yang sangat banyak dari kalangan masyarakat dalam beliau berdakwah Islam. Jadi banyak masyarakat yang sangat senang dengan kehadiran Sunan Gresik. Beliau juga ramah dalam berdakwah, tidak mengedepankan emosi, tapi beliau merangkul seluruh golongan. Berjiwa sosial.
berjiwa sosial ini dapat kita lihat dari bagaimana Sunan Gresik mendirikan toko yang diberikan secara gratis dan pengobatan secara gratis kepada masyarakat di lingkungan desa Sembolo Gresik itu. Beliau juga bekerja keras dalam mungkin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdakwah. Alhamdulillah, itulah sekilas tentang Sunan Gresik yang patut kita pelajari untuk anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh bagaimana Sunan Gresik berdakwah, kita mengedepankan akhlakul karimah, dan kita juga berjiwa sosial membantu masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan ilmu oleh Allah, tetap semangat belajar dan istiqomah beribadah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.